Oke, kita ketemu lagi buat bedah ide-ide besar. Kali ini kita bakal ngulik wawasan pasar dari salah satu master trading di Indonesia, yaitu Gemah. Pernah nggak sih ngerasa kalau dunia investasi itu kayak medan perang? Para ahli saling serang pendapat. Yang satu bilang bakal naik, yang lain bilang bakal turun. Nah, kita sebagai investor retail seringkali jadi bingung kan? Kejebak di tengah-tengah. Nah, perang ini sebetulnya intinya cuma soal dua kubu pemikiran utama. Jadi gini, di kubu pertama ada kaum fundamentalis. Mereka ini detektif perusahaan, ngeliatin laporan keuangan, kesehatan bisnis, pokoknya semua yang dalam-dalam. Mereka bilang, wah perusahaannya bagus, harganya pasti ke 10.000. Terus, di kubu seberangnya ada para teknisi. Mereka ini seniman grafik yang dilihatin ya pola harga di chart. Mereka bisa aja bilang, tunggu dulu, chartnya bilang harga bakal turun dulu nih. Nah kan, jadi bingung kita. Nah, menurut Master Gema, mereka ini berantem tuh bukan karena salah satu pasti salah, tapi karena ada satu jembatan penghubung yang hilang di antara mereka. Dan jembatan itu adalah waktu. Yap, elemen yang hilang itu adalah waktu. Menurut Gema, solusinya itu bukan cuma soal nebak harga bakal kemana, tapi juga kapan persisnya momen itu bakal terjadi. Dari situlah beliau ngembangin metode yang unik banget namanya astronaci. Ini tuh gabungan antara, dengerin ya, astrologi, ya siklus planet, sama Fibonacci, pola matematika. Tujuannya apa? Buat nambahin dimensi waktu ke dalam analisis. Buat prediksi kapan sebuah tren harga itu kemungkinan besar bakal putar balik. Semuanya itu dirangkum dalam kerangka yang dia sebut analisis 4D. Jadi ada 4 pertanyaan penting. Pertama, mengapa kita harus investasi di pasar ini? Ini soal makroekonomi. Kedua, apa perusahaan yang mau kita beli? Nah, ini analisis fundamental. Ketiga, di mana harga yang pas buat beli? Ini ranahnya analisis teknikal. Dan yang paling krusial yang keempat, kapan waktu terbaik untuk masuk? Nah, disinilah astronaci berperan. Oke, katakanlah kita udah punya semua alat analisis yang canggih. Tapi ingat, kita ini main di sebuah arena. Dan kondisi arena ini penting banget. Nah, Gema punya peringatan yang cukup serius soal apa yang menanti kita di depan. Dia bilang, tahun 2026 nanti, menurut pandangannya bakal jadi tahun paling berat dalam 5 tahun terakhir. Bahkan bisa jadi lebih berat daripada pas zaman COVID dulu. Wow! Dan ini yang menarik. Penyebabnya bukan karena pasar bakal anjlok biasa, tapi yang dia lihat adalah badai volatilitas hiper. Pasar bakal naik turun gila-gilaan, dipicu sama geopolitik yang nggak bisa ditebak kayak Trumponomics itu, plus tekanan ekonomi dari dalam negeri kita sendiri, dan dinamika para insider di pasar global. Coba kita bandingin deh. Waktu COVID, musuhnya jelas, virus. Pasarnya anjlok satu arah, terus jalur pemulihannya juga kelihatan. Nah, 2026 ini beda. Menurut Gema, musuhnya nggak jelas, yaitu politik. Akibatnya, pasar bakal bergerak kayak orang mabuk, naik turun dengan keras, dan cenderung sideways atau datar tapi dalam rentang yang lebar untuk waktu yang lama. Jauh lebih susah buat kita navigasi kan? Nah, ramalan yang bikin deg-degan ini sebetulnya membuka satu bahaya lain yang lebih dalam. Menurut Gema, ini adalah jebakan terbesar buat investor retail kayak kita-kita, yaitu pola pikir kita sendiri. Coba jujur deh, banyak dari kita masuk pasar saham itu dengan satu harapan besar kan? Harapan buat mengubah nasib. Tapi Gema ngasih sebuah reality check yang jujur aja agak brutal. Katanya, pasar saham itu bukan tempat buat mengubah nasib. Kalau buat memperburuk nasib, nah itu bisa banget. Mentalitas inilah yang dia sebut sebagai jebakan cacing jadi naga. Tahu kan, kepercayaan kalau kita bisa mengubah modal kecil, mungkin dari uang pas-pasan, jadi kekayaan melimpah dalam sekejap mata. Dan Gema bilang, pendekatan yang super beresiko tinggi ini sebetulnya cuma cocok buat dua jenis orang. Pertama, orang yang super kaya, yang uang keluarganya nggak habis-habis, jadi kalau rugi besar ya nggak masalah. Atau yang kedua, orang yang udah saking putus asanya sampai mereka benar-benar siap kehilangan semuanya. Nah, kita ada di mana? Oke, jadi kalau pasar seseram itu, terus gimana dong nasib orang biasa kayak kita? Apa nggak boleh ikut main? Jawabannya boleh, tapi kuncinya adalah geser prioritas kita. Bukan lagi soal mengubah nasib secara instan, tapi soal membangun nasib, pelan-pelan, satu persatu. Dan Gema merangkum ini dengan sangat-sangat cerdas dalam hierarki prioritas dasar. Sandang, pangan, papan, baru kemudian saham. Simpel kan? Artinya,
Pastiin dulu baju, makanan, dan tempat tinggal kita aman, beres, sebelum kita mikirin buat beli saham. Jadi, jalurnya harus disiplin. Pertama, kuatin dulu skill utama dan penghasilan pokok kita. Kedua, bangun dana darurat. Pastiin kebutuhan dasar aman. Nah, baru yang ketiga, kalau ada sisa, investasikan dengan uang dingin, uang yang kita siap kalaupun harus hilang. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Dan semua proses tadi itu tenaganya ya dari sini. Seperti kata Gemma, jangan berhenti belajar karena hidup tidak berhenti mengajar. Ini kunci utamanya. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Di sebuah pasar yang dirancang oleh orang-orang super pinter supaya jadi manipulatif, aset terbesar kita tuh apa sih? Apakah strategi rahasia yang canggih? Atau pikiran yang disiplin?